Kasus kematian Vina Cirebon hingga sampai saat ini masih terus diusut oleh pihak kepolisian. Sejumlah fakta baru pun terus bermunculan dan semakin membuat misteri kematian Vina mulai terbuka. Terbaru, menurut kuasa hukum keluarga mendiang Vina, pihaknya telah berkomunikasi dengan Linda, sahabat Vina, yang pada tahun 2016 silam sempat dirasuki oleh arwah Vina. Namun, menurut kuasa hukum keluarga mendiang Vina, Linda enggan muncul ke hadapan publik. Selain itu, kemarin Peggy alias Perong, salah satu DPO dari kasus kematian Vina, telah muncul ke permukaan. Dan dalam kesempatan tersebut, Peggy alias Perong membantah jadi pembunuh Vina. Dan untuk mengetahui lebih dalam, maka inilah 5 fakta baru kasus kematian Vina Cirebon versi Cumi Top 5. Putri Maya Rumani, kuasa hukum keluarga mendiang Vina, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Linda, sahabat Vina. Namun, Putri Maya Rumani menambahkan bahwa Linda belum siap muncul ke hadapan publik. Lantas, seperti apa komunikasi yang dilakukan oleh pihak keluarga mendiang Vina terhadap Linda? Dan apa alasan Linda enggan muncul dan memberikan kesaksiannya? Sudah ada, tapi kita tunggu aja, ya tunggu aja. Ya itu yang diharapkan tentunya, gitu. Apa kan keluarga Linda sendiri, keluarga Vina sendiri pun itu belum bisa memastikan apakah Linda ini ada keterlibatannya atau tidak, kan gitu. Karena kan mereka komunikasi saat itu kan saat Linda kerasukan arwahnya si almarhum Vina. Nah, kenapa Linda sampai detik ini juga tidak mau tampil di muka umum, itu saya tidak bisa sampaikan dulu ya, karena saya tidak mau berasumsi atau memberikan informasi yang tidak valid. Mungkin nanti kami juga kan sedang meminta pendampingan LPSK ya, baik untuk keluarga Vina dan Linda juga meminta pendampingan LPSK. Kami belum bisa memastikan kapan Linda akan keluar karena kita menunggu dulu hasil dari pembicaraan nanti dengan pihak keluarga, apakah Linda berkenan untuk didampingi atau ada kuasa hukum lain gitu. Karena memang ini bagi Linda sangat berat ketika dia dituduh yang tidak-tidak. Tapi semakin Linda tidak keluar juga akan semakin menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Setelah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, Peggy alias Perong, salah satu dari 3 DPO kasus kematian Vina Cirebon, akhirnya muncul ke permukaan publik. Yang menarik dalam perilisan tersebut, Peggy alias Perong membantah jadi pelaku yang sengaja menyebabkan Vina meninggal dunia. Sedangkan anak saya bersumpah, anak saya tidak pernah melakukan kejahatan seperti itu. Karena anak saya, menurut di mata saya, baik dan jujur, walaupun anak saya jelek. Kalau itu kan kewenangan penyidik ya, kewenangan penyidik, belum ada informasi sama sekali ya. Kita harus menghormati lah, karena mungkin mereka sedang fokus, mungkin juga mereka tidak mau salah tangkap. Tapi saya yakin kepolisian itu sudah punya alat bukti yang kuat, karena tidak mungkin melakukan penangkapan pada seseorang itu, apalagi sudah ada statement itu salah. Saya rasa sangat janggal juga kalau sampai itu salah nih. Berarti kan bisa mengakibatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap Polri ini makin berkurang nih kalau itu sampai salah ya. Gitu, makanya kita tunggu aja dulu Mbak Aziz. Ibtu Rudiana, ayah mendiang Eki, diduga menghindar dari pengacara kondang Hotman Paris. Menurut pernyataan Hotman Paris, ia sangat sulit untuk berkomunikasi dengan Ibtu Rudiana. Padahal Ibtu Rudiana diduga seharusnya banyak mengantongi bukti atas kasus kematian Vina dan putranya Eki. Kenapa Pak Polisi, Pak Rudi, yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi
dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya, kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Saya sendiri coba untuk menghubungi ya, tapi kan tidak direspon. Ada tim-tim kita lain juga coba menghubungi, juga tidak direspon ya. Tentunya kami juga pasti ada pertanyaan kenapa, kan seperti yang Pak Hotman sampaikan ya. Tapi ya itu haknya mereka, haknya Pak Rudiana untuk tidak merespon kami. Mungkin beliau punya pilihan lain, mungkin beliau punya lawyer sendiri ya. Kita nggak bisa ngatakan itu kenapa gitu Mbak, itu haknya dia lah. Dia nggak mau dengan kita, masa kita mau paksa. Selain Ibtu Rudiana, Hotman Paris juga menyoroti kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prilianti, yang santer berkoar-koar membantah kliennya terlibat dalam kasus kematian Vina Cirebon. Lantas, seperti apa sentilan Hotman Paris terhadap pihak Saka Tatal? Dan seperti apa respon pihak Saka Tatal? Kasus Vina Cirebon, pengacara Saga teriak-teriak di TV mengatakan bahwa Saga tidak bersalah. Begitu dia teriak aja itu seolah-olah sebagai pengacara pemberani. Kalau memang Anda pemberani, dan kalau Anda memang sudah benar-benar melindungi klien Anda, dan kalau memang Saga itu tidak bersalah, kita pun sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina juga ikut prihatin karena kita tidak ingin orang yang tidak bersalah dihukum. Cuma saya perlu bukti. 1, waktu di persidangan di pengadilan negeri, apakah Anda teriak-teriak menyatakan Saga tidak bersalah? Yang kedua, apakah Anda bertanya kepada 7 terdakwa lain, apakah mereka tahu Saga terlibat? Ada nggak berita acaranya? Yang ketiga, apakah Anda telah melakukan upaya hukum maksimum sampai PK? Saya sih ngomong kan dari 2016 dulu saya pernah kemana-mana kok. Itu pernah ke Komnas HAM, pernah ke Komisi Yudisial, pernah ke Propam Polda Jabar, semua datanya ada. Mau PK sekalipun, saat ini kan Saka Tatal sudah menjalani masa hukum dan sudah selesai. Begitu. Ya kalau memang kuasa hukumnya merasa bahwa kliennya tidak bersalah, ya lakukan upaya hukum. Kalau memang punya bukti yang kuat perihal salah tangkap, laporkan. Tapi terpisah, jangan dikaitkan dengan permasalahan kami sebagai pendamping dari almarhum keluarga Vina gitu. Jadi kita jangan berbicara urusan Saka, ya urusan dia sama lawyernya aja gitu kan. Jadi jangan memecah konsentrasi kita gitu. Keluarga mendiang Vina sangat meyakini bahwa Vina meninggal dunia bukan akibat mengalami kecelakaan tunggal. Ya, keluarga mendiang Vina melalui kuasa hukumnya Putri Maya Rumani mengungkapkan bahwa nenek mendiang Vina menjadi saksi yang melihat langsung kondisi tubuh jenazah Vina. Lantas, seperti apa kesaksian pihak keluarga mendiang Vina? Kecurigaan perihal ini bukan kecelakaan begitu. Ya itu tadi, neneknya almarhum ini kan yang memandikan Vina. Dia melihat luka-luka di tubuh Vina itu seperti bukan luka orang yang kecelakaan. Karena kan rata-rata biasanya kan kalau orang kecelakaan itu kan kalau oke, tapi ini ada luka di area kemaluan ya. Kemaluan itu bengkak gitu. Terus kaki itu di tulang, ibaratnya di kaki-kaki ini sudah tidak sesuai lah dengan dilihat dengan kondisi motornya. Karena kalau memang itu dikatakan kecelakaan tunggal, tentunya kecelakaan yang luar biasa dong, motornya berarti harusnya hancur dong kondisinya. Dan ini menurut keterangan dari keluarga almarhum Vina, itu motornya tidak kenapa-napa. Dan handphonenya Vina pun tidak rusak, tidak pecah, tidak lecet.
Nah, disitulah yang menimbulkan kecurigaan. Tadinya mereka percaya saja akibat kecelakaan.